Prabu Surya Kencana dan Budak Angon Pajajaran bagian 1. Makuta Binokasih Sang Hyang Pake. Seiring dengan masuknya agama Islam di abad ke-15, maka pamor kerajaan Pajajaran atau Sunda Galuh makin memudar, terutama setelah Kesultanan Banten di bagian barat dan Kesultanan Cirebon di bagian timur menyatakan merdeka dan tidak mau lagi berada di bawah kekuasaan kerajaan Galuh Sunda. Tentu hal ini sangat ironis karena Kesultanan Cirebon didirikan oleh Pangeran Walangsungsang yang merupakan anak dari Sri Baduga Maharaja Kanjeng Gusti Prabu Siliwangi. Dan Kesultanan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, putra dari Dewi Rara Santang, adik Walangsungsang, dan anaknya Hasanuddin. Mereka berhasil merebut Banten setelah memanfaatkan wafatnya penguasa Banten yang dikenal dengan nama Sang Hyang. Bersama-sama pasukan Demak mereka mengalahkan pasukan kerajaan Pajajaran atau Sunda Galuh yang ada di Banten. Miris kerajaan Pajajaran atau Sunda Galuh dihancurkan oleh anak dan cucunya Sri Baduga Maharaja Kanjeng Gusti Prabu Siliwangi. Pada tahun 1579, Kesultanan Banten di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin dan anaknya Maulana Yusuf meruntuhkan sisa-sisa kejayaan kerajaan Pajajaran atau Sunda Galuh. Setelah berhasil menghancurkan pasukan Prabu Surya Kencana di tempat pengasingannya di daerah Pandeglang. Selain itu, Kesultanan Banten juga merampas Palangka Sriman Sriwacana atau batu tempat penobatan raja-raja Sunda Galuh dan dibawanya ke Kesultanan Banten. Maulana Yusuf merasa berhak karena merasa masih ada garis keturunan dari buyut perempuannya, yaitu Dewi Rara Santang yang merupakan putri kerajaan Pajajaran atau Sunda Galuh. Namun seperti sikap semua kesatria Pajajaran lainnya, mereka lebih baik hancur lebur tutumpuran daripada harus serah bongkokan kepada musuh. Prabu Surya Kencana memutuskan untuk ngahyang. Namun sebelum itu dia sempat memerintahkan 4 orang abdi dalem atau Kandagalante, yaitu bangsawan kerajaan setingkat bupati yang sangat dipercayainya untuk menyelamatkan mahkota Raja Pajajaran atau Sunda Galuh, yaitu Makuta Binokasih Sang Hyang Pake. Keempat orang itu adalah Batara Sang Hyang Hawu, lebih dikenal dengan Embah Jaya Perkasa, Batara Pancar Buana atau Eyang Terong Peot, Batara Dipati Wirajaya atau Nganganan, dan Batara Sang Hyang Kondang Hapa. Saat itu Prabu Surya Kencana yang terluka parah akibat peperangan dibawa menyingkir oleh 4 orang Kandagalante dari arena pertempuran ke hutan pedalaman di daerah Pandeglang. Di antara cucuran darah yang membasahi seluruh tubuhnya, Prabu Surya Kencana meminta 4 orang kepercayaannya untuk berhenti di pinggir sebuah sungai yang sangat teduh. Salah satu Kandagalante yaitu Batara Sang Hyang Hawu membimbing Prabu Surya Kencana untuk duduk di bawah sebuah pohon besar, sedangkan ketiga Kandagalante lainnya segera berpencar untuk mengawasi keadaan karena khawatir musuh akan mengejar. Batara Sang Hyang Hawu, aku merasa bahwa kita tidak bisa akan bertahan. Aku sudah tidak lagi mengenali mana kawan, mana lawan, ujar Sang Prabu sambil menahan sakit.
Benar Gusti Prabu junjunganku, banyak dari pemimpin pasukan kita yang berkhianat. Mohon maafkan hamba yang tidak mampu menjaga kehormatan Gusti Prabu dan kerajaan. Balas Batara Sang Hyang Hawu lirih menahan beban amarah di dadanya. Sudahlah Batara, ini sudah kehendak Sang Hyang Widi dan sebagai makhluk kita hanya bisa menerimanya. Hanya satu permintaanku kepadamu Batara sebelum kita berpisah, ujar Prabu Surya Kancana lirih. Apapun perintahmu Gusti Prabu akan saya laksanakan dengan jiwa saya sebagai taruhannya, jawab Batara Sang Hyang Hawu lantang. Aku perintahkan engkau, wahai Batara kepercayaanku, untuk membawa mahkota ini ke kerajaan Sumedang Larang, dan temuilah Nalendra Pangeran Kusumadinata. Sampaikan kepadanya bahwa kerajaan Pajajaran atau Sunda Galuh sudah runtuh, dan aku meminta anaknya yang bernama Pangeran Angkawijaya untuk meneruskan trah kerajaan Pajajaran atau Sunda Galuh. Perintah Prabu Surya Kancana pelan tapi tegas. Baiklah Gusti Prabu, hamba akan segera mempersiapkan segalanya untuk kita berangkat ke kerajaan Sumedang Larang. Tapi sebelum itu, izinkanlah hamba mengobati Gusti Prabu, jawab Batara Sang Hyang Hawu. Prabu Surya Kancana tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak Batara, aku tidak perlu kau obati, dan aku tidak akan ikut. Aku ingin segera meninggalkan Buana Panca Tengah yang kian tidak karuan ini. Dirimu berangkatlah bersama Batara Pancar Buana, Batara Dipati Wirajaya, dan Batara Sang Hyang Kondang Hapa, ujar Prabu Surya Kancana. Batara Sang Hyang Hawu tertunduk sedih, karena berarti inilah pertemuan terakhirnya dengan Prabu Surya Kancana yang sangat dicintai dan dihormatinya. Seketika dadanya dipenuhi dendam dan kebencian kepada Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon yang dianggapnya sebagai keturunan keluarga kerajaan yang telah durhaka dan berkhianat kepada kerajaan Pajajaran atau Sunda Galuh. Baiklah Gusti Prabu, hamba akan menjalankan semua titahmu. Tapi sebelum itu, izinkan hamba untuk kembali ke medan pertempuran. Akan hamba hancurkan semua pasukan Banten dan pasukan kita yang telah berkhianat, ujar Batara Sang Hyang Hawu. Suaranya bergetar menahan sedih dan amarah yang membuncah di dadanya. Tidak Batara, kau tidak aku izinkan untuk kembali ke medan pertempuran. Aku tahu karena dirimu menghormati darah Karuhun Siliwangi yang ada di Kesultanan Banten. Kau tidak mau mengeluarkan semua kesaktianmu untuk melawan Maulana Yusuf. Tapi sudahlah, ini kehendak Sang Hyang Widi. Lebih baik kau segera berkemas untuk berangkat ke kerajaan Sumedang Larang, ujar Prabu Surya Kancana. Dan ingat, kalian jagalah Pangeran Angkawijaya seperti kalian menjagaku. Setelah dia menjadi Raja Pajajaran yang baru, berilah dia gelar Prabu Gesan Ulun, sambung Prabu Surya Kancana. Selesai berkata demikian, Prabu Surya Kancana melepaskan mahkota Binokasih Sang Hyang Pakai dari kepalanya, lalu menyerahkannya kepada Batara Sang Hyang Hawu. Sekarang panggil Batara Pancar Buana, Batara Dipati Wirajaya, dan Batara Sang Hyang Kondang Hapa ke sini, ujar Prabu Surya Kancana.
Setelah menerima mahkota Binokasih Sang Hyang Pakai dari tangan Prabu Surya Kancana, Batara Sang Hyang Hawu segera membuka baju dan membungkus mahkota tersebut dengan bajunya dan meletakkannya di hadapan Prabu Surya Kancana. Setelah itu Batara Sang Hyang Hawu memberi kode dengan suitan kepada ketiga teman ganda galantai lainnya yang sedang berjaga-jaga. Sekejap kemudian melayang turun dari atas pohon dari seberang sungai 3 bayangan yang tidak lain adalah Batara Pancarbuana, Batara Dipati Wirajaya, dan Batara Sang Hyang Kondang Hapa. Ketiganya segera duduk di belakang Batara Sang Hyang Hawu sambil mengangkat kedua tangannya sebagai tanda hormat untuk Prabu Surya Kancana. Prabu Surya Kancana tersenyum lalu berkata, "Wahai ketiga abdiku, aku sangat menyayangi kalian seperti aku menyayangi Batara Sang Hyang Hawu. Kalian berempat adalah abdi yang sangat setia. Aku sudah menjelaskan semuanya kepada Batara Sang Hyang Hawu, dan aku harap kalian menuruti semua perintahnya, seperti kalian menuruti perintahku." "Sembah talem Gusti Prabu, kami akan menjalankan semua titahmu," jawab ketiganya hampir bersamaan. "Terima kasih atas pengabdian kalian berempat. Aku akan segera pergi ke Swargaloka menghadap Sang Hyang Widi. Aku harap jika saatnya tiba, kita akan segera bertemu di Swargaloka," kata Prabu Surya Kancana. Lalu Prabu Surya Kancana memejamkan kedua matanya dan tiba-tiba keajaiban terjadi. Luka-luka di sekujur tubuhnya mendadak kering. Sisa-sisa darah perlahan-lahan menghilang. Tubuh Prabu Surya Kancana terlihat kembali bersih. Luka-luka di tubuhnya hilang dan kemudian sekelebat cahaya dari langit menyambar tubuh Sang Prabu dan hilang tanpa karana. Keempat ganda galantai menyadari bahwa Prabu Surya Kancana sudah ngahyang moksa dan kembali ke Swargaloka. Keempatnya segera menjurah ke arah hilangnya Sang Prabu, dan setelah Batara Sang Hyang Hawu menjelaskan semua perintah Sang Prabu kepada ketiga ganda galantai lain, mereka bergegas meninggalkan tempat itu. Batara Sang Hyang Hawu, Batara Pancarbuana, Batara Dipati Wirajaya, dan Batara Sang Hyang Kondang Hapa berjalan ke arah timur menuju ke kerajaan Sumedang Larang. Putri Pajang pemikat hati Pangeran Angkawijaya. Cikal bakal kerajaan Sumedang Larang adalah kerajaan Tembong Agung yang berdiri tahun 900 Masehi dan didirikan oleh Prabu Aji Putih atas perintah Prabu Surya Dewata, putra bungsu Maharaja Galuh, sebelum keraton Galuh dipindahkan ke Pakuan Pajajaran. Lalu nama kerajaan berubah menjadi Kerajaan Himbarbuana saat masa pemerintahan Prabu Tajimalela di tahun 950 Masehi. Tak lama kemudian Prabu Tajimalela merubah lagi nama kerajaan menjadi Kerajaan Sumedang Larang yang berasal dari ucapan Prabu Tajimalela, yaitu Insun Medal, Insun Madangan, yang berarti aku dilahirkan, aku menerangi. Jadi kerajaan Sumedang Larang berarti aku menerangi Insun Madangan, dan tidak ada tandingannya atau larang. Memasuki abad ke-15, pengaruh Islam semakin kuat dengan didirikannya Kesultanan Cirebon oleh Pangeran Walangsungsang
Hal ini berimbas kepada semua kerajaan kecil di sekitarnya, termasuk kerajaan Sumedang Larang. Di samping wilayahnya yang memang berbatasan langsung, juga karena pengaruh nama besar Sri Baduga Maharaja Kanjeng Gusti Prabu Siliwangi, yang merupakan ayahanda dari Pangeran Walangsungsang, membuat kerajaan Sumedang Larang sangat menghormati Kesultanan Cirebon. Bahkan di tahun 1529, penguasa Sumedang Larang Nyimas Ratu Dewi Inten Dewata yang bergelar Ratu Pucuk Umun menikah dengan Pangeran Santri, cucu dari Pangeran Panjunan, salah satu bangsawan dari Kesultanan Cirebon. Pernikahan ini membawa perubahan yang sangat besar ke dalam kehidupan di kerajaan Sumedang Larang. Ratu Pucuk Umun setelah menikah dengan Pangeran Santri akhirnya memeluk agama Islam dan menyerahkan pimpinan kerajaan kepada suaminya, serta merubah namanya menjadi Nimas Setiasih. Dari pernikahan Ratu Pucuk Umun dan Pangeran Santri melahirkan seorang putra mahkota yang sangat tampan dan gagah bernama Pangeran Angkawijaya. Pangeran Angkawijaya dibesarkan dalam lingkungan keraton dengan pendidikan agama leluhur yang sangat kuat. Bahkan untuk memperdalam ilmu agama leluhur, Pangeran Santri mengirim Pangeran Angkawijaya ke Kesultanan Pajang di daerah Surakarta untuk belajar keagamaan. Selama lebih dari 5 tahun, Pangeran Angkawijaya digembleng ilmu keagamaan di Kerajaan Pajang, yang merupakan pusat keagamaan di Pulau Jawa. Namun di tahun 1580, Pangeran Angkawijaya diminta kembali ke Sumedang Larang oleh Pangeran Santri karena kedatangan 4 orang utusan dari Prabu Surya Kancana yang mewariskannya mahkota Binokasi Sang Hyang Pake, yang melambangkan bahwa Pangeran Angkawijaya sebagai penerus terah kerajaan Pajajaran. Setelah menerima kabar bahwa dirinya diminta segera pulang ke Sumedang Larang, Pangeran Angkawijaya segera menghadap Sultan Hadiwijaya, penguasa Kesultanan Pajang, untuk berpamitan. "Ampun sinuwun Kanjeng Sultan, hamba mohon pamit untuk kembali ke Sumedang Larang," kata Pangeran Angkawijaya yang bersimpuh di hadapan Sultan Hadiwijaya sambil menundukkan kepalanya. Sultan Hadiwijaya berdiri dari singgasananya tersenyum sambil menarik bahu Pangeran Angkawijaya untuk berdiri. "Anak muda, berdirilah. Aku sudah mendengar kabar tentang kedatangan utusan Pajajaran kepada ayahmu," ujar Sultan Hadiwijaya sambil menepuk-nepuk bahu Pangeran Angkawijaya. "Ampun sinuwun Kanjeng Sultan, sebenarnya hamba berat untuk meninggalkan Pajang, karena hamba merasa ilmu keagamaan hamba belum cukup," kata Pangeran Angkawijaya sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam. Entah mengapa Pangeran Angkawijaya merasa bahwa Sultan Hadiwijaya tidak menyukai keputusannya untuk kembali ke Sumedang Larang. "Semua keputusan ada di tanganmu, anak muda. Apakah kamu siap meninggalkan Pajang dengan ilmu agama yang menurutmu sendiri masih kurang?" tanya Sultan Hadiwijaya sambil menatap tajam kepada Pangeran Angkawijaya. "Ampun sinuwun Kangjeng Sultan, hamba berjanji setelah semua urusan di Sumedang Larang selesai, hamba akan kembali untuk belajar," lirih Pangeran Angkawijaya menjawab.
kembali untuk belajar agama atau untuk menikahi gadis dari Pajang? Tanya Sultan Hadiwijaya sambil tersenyum. Duar, entah kenapa ucapan terakhir Sultan Hadiwijaya terasa seperti menampar muka dan menusuk hatinya. Dengan muka memerah, Pangeran Angkawijaya memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Sultan Hadiwijaya. Sudahlah anak muda, lebih baik kau segera berangkat dan sampaikan salamku pada ayahmu, kata Sultan Hadiwijaya. Hamba mohon pamit undur dari hadapan Sinuwun Kangjeng Sultan. Semoga hamba bisa segera kembali ke sini, kata Pangeran Angkawijaya sambil membungkukkan badannya. Sekeluarnya dari keraton Pajang, Pangeran Angkawijaya segera menaiki kuda hitamnya dan memacunya ke arah barat menuju ke kerajaan Sumedang Larang. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 hari 2 malam, akhirnya Pangeran Angkawijaya sampai di keraton Sumedang Larang dan langsung menuju ke kaputren tempat ibunya, yaitu Nyimas Setiasih. Ibundanya sangat senang dengan kehadiran putra sematawayangnya. "Alah Utun Anaking, rupanya dirimu telah tiba," sambut Nyimas Setiasih dengan menahan tangisnya. Saking menahan haru karena sudah hampir 5 tahun tidak pernah bertemu Pangeran Angkawijaya. "Ambu maafkan anakmu yang lama tidak menjumpaimu," kata Pangeran Angkawijaya sambil memeluk erat ibunya. Mereka berpelukan cukup lama saling melepas rindu. "Anaking, malam ini kamu bermalam di sini saja. Ambu akan masakan yang lezat-lezat untukmu. Ambu juga ingin mendengar cerita pengalamanmu selama di Pajang," kata Nyimas Setiasih sambil melepaskan pelukannya. Malam itu Pangeran Angkawijaya bermalam di kaputren Nyimas Setiasih. Sampai jauh malam mereka berbincang melepas rindu. Pangeran Angkawijaya bercerita betapa senangnya dia belajar agama di Kesultanan Pajang, dan satu saat dia ingin kembali ke Kesultanan Pajang. Nyimas Setiasih yang sangat mengenal sifat anaknya diam-diam merasa ada sesuatu yang membuat anaknya begitu bersemangat. "Apakah ada seorang wanita yang membuat anakku begitu bahagia di Pajang?" batinnya. Dipandanginya wajah anak kesayangannya dalam-dalam. Pangeran Angkawijaya merasa jengah dan bertanya, "Ada apa, Ambu? Kenapa menatapku seperti itu?" tanya Pangeran Angkawijaya sambil salah tingkah. "Anaking, apakah ada seorang putri yang telah mencuri hatimu, sehingga kau ingin kembali ke Kesultanan Pajang?" tanya Nyimas Setiasih lembut. Wajah Pangeran Angkawijaya memerah, tidak menyangka ibunya akan bisa membaca isi hatinya. Sambil tersipu-sipu, dia menjawab, "Iya, Ambu. Ada seorang putri dari kerajaan Pajang yang membuat aku jatuh hati, dan kalau Ambu setuju, aku berniat untuk mempersuntingnya," jawab Pangeran Angkawijaya bergetar karena malu kepada ibunya. "Tentu aku setuju, selama menurutmu putri itu baik dan cocok untukmu. Setelah urusan dengan ayah dan utusan dari Pajajaran selesai, segeralah kau lamar dia," kata Nyimas Setiasih. Pangeran Angkawijaya merasa sangat senang, tidak menyangka bahwa ibunya akan menyetujui begitu saja putri pilihan hatinya.
dicium tangan ibunya sambil berkata, "Terima kasih, Ambu, aku yakin tidak akan mengecewakanmu. Sekarang sudah lewat tengah malam, istirahatlah, besok kau temui ayahmu di pendopo keraton," kata Nimas Setiasi sambil tersenyum. Bersambung. Rahayu sagung dumadi, nuwun nuwun nuwun.